Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela ini. Saya di sini sebagai mahasiswa pendidikan matematika yang di Bandung. Dan di sini saya akan memberikan tugas tugasnya untuk mata kuliah bahasa Inggris, yaitu memberi materi tentang matematika di Inggris, di bahasa Inggris ya. Nah, di sini ada nomor di bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak? Number kayak satu itu adalah one, terus dua itu pernah nggak di SD, di SMP kan di SD gitu. So baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini kan ada 30 apa? 30. Ya, di sini ada perbedaan tapi hampir mirip gitu dari belasan sama puluhan. Di sini misalkan belasan 40, tapi di sini 40 kan ya. Jadi kalau misalkan belasan itu kan ujungnya itu ada tin. Kalau misalkan puluhan itu ujungnya cuma sampai T aja ya. 40, 50, 60. Nah gitu. Terus di sini ada 100, coba 100 berapa? 100 dibacanya apa? 100 ya. 100 itu 100. Jadi jika sudah puluhan gitu ya. Soalnya beda dia belasan sama puluhan. Nah, jika sudah puluhan itu tinggal ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Kayak 20 kan 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23. Nah, 44, 44 ya. Terus ada 1000 di sini apa? 1000 ini pas 1000 rupiah ya? 1000 ya. Terus ada 1 juta, di sini belum ke uang ya, bukan ke uang ya. Ke ini dulu. 1 juta apa disebutnya? 1 miliar. Terus ini apa? 1 miliar. 1 miliar. Terus ini 1 triliun, 1 triliun. Jadi di sini ya 1 juta tuh miliar. Padahal kalau misalkan bahasa Indonesia mah miliar itu kan miliar gitu ya di bahasa Indonesia mah, benar gitu kan. Tapi di sini juta itu miliar, miliar itu biliar. Terus triliun sama ya triliun. Terus kalau misalkan mau membaca 150 dibaca apa? Ada yang tahu nggak? 150 ya. 50 bisa. Terus di sini how do I read this? Gimana cara membaca ini? Coba dari ujung. Itu 2024 dibacanya gimana? Tadi kan 1000 itu berapa? 1000 itu dibaca apa? 1000. Tapi kalau misalkan 2? 2024. Yang ini dulu. Nah, kan 2024 sekarang ya. Berarti 2000 itu 2024. Nah, bisa dibaca 2024 atau bisa dibaca juga 2024 ya, 2024 biasanya gitu, biar simple gitu ya. Terus yang bawahnya dari ujung 571. Tadi ratusan apa? 1000. Berarti kalau misalkan 500
$5,071. Ya, benar nggak? Coba kita hitung. Mana? 71. Oh, nggak ada ya? Berarti kalau misalkan 70, 71, berarti 71. 500 ya. 571. Terus ini 1945. Silakan. 1000 tadi berapa 1000? Apa 1000? Hah? 1000 So, siapa yang bisa bantu? Berapa? 1000 apa ya? Bisa tadi juga yang 2024 bisa 20, 24. Berarti ini juga bisa 19 dan 5. So, 19 apa? 19 and 45 apa? 45 ya. Nah, ini 45 ya. Terus yang bawah ini berapa nih? 1.500.000. Siapa yang bisa? 1.500.000. Tadi 1 juta kan nggak ada ini ya. Juta itu miliar ya. 1 juta berarti 1 million and 500.000 apa? Tadi kan 1000 itu 100 ya. 1000. 1000 itu 1000. Berarti kalau misalkan 500 500,000. Jadi 1.500,000. Jadi kalau misalkan ada ribu doang, bukan 1000 atau 2000, dibacanya 1000 aja gitu ya. Kalau misalkan jutaan juga, jadi kalau misalkan juta berarti miliar. Kalau misalkan ribuan, 1000. Terus kalau misalkan ratusan, 100 gitu. Meskipun nggak ada angka 1, 2 atau seterusnya gitu ya. Jadi gimana 1.500.000 teh? 1.500,000 and 500 apa? 500,000 ya. Ingat ya, ingat. Nah di sini 2015 kira-kira berapa? 2015 berapa? 2000 berarti 2015 benar. Terus di bawahnya 370 kan tadi kalau misalkan belasan itu tin, kalau misalkan puluhan itu pi. Berarti ini berapa? 370. Terus yang di bawahnya lagi 2.200,000. Nah ini ada 1.000-nya doang. Berarti 1.000 itu apa? Ribu ya. Berarti ujungnya ribu. 2 million berarti 2 juta and 200.000 ya, 2 juta dan 200.000. Jadi berarti 2.200.000. Kita udah bisa ya. Selanjutnya kan tadi ada number ya, ada nama 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke ribuan, jutaan dan triliunan ya. Nah di sini ada symbols and equation. Jadi ada simbol matematika dan equation itu kayak apa ya, operasi matematika gitu, kayak addition. Nah, addition itu apa? Ada yang tahu nggak addition? Addition, add, di add gitu. Add, tambah, berarti tambah pertambahan. Addition pertambahan. Terus yang kedua ada subtraction. Subtraction ini lawan dari addition. Apa berarti? Tadi kan addition pertambahan, subtraction pengurangan.
Nah, multiplication apa itu multiplication? Perkalian. Division lawan dari multiplication. Division berarti bagian. Fraction. Nah, fraction itu simbol dari division. Berarti apa? Yang suka ada peran gitu. Kita disebutnya apa? Apa? Sama dengan bukan? 1/5. Nah, jadi 1/5 itu disebut apa? Disebut apa? Nggak tahu. Peran itu apa disebutnya? Pecahan, ya. Pecahan. Fraction berarti pecahan. Nah, yang keenam itu ada desimal. Desimal itu apa ya? Bentuk lain dari pecahan. Kayak ada yang ada koma-komaan gitu. 0,1, kayak gitu ya, desimal. Desimal bahasa Indonesia juga desimal ya. Sekarang ke addition. Addition itu pertambahan. Coba. Ada cara membacanya juga di sini. Calculating the total sum of two or more numbers of quantities. Jadi penambahan satu number atau lebih atau kuantitas ya. Jadi kalau misalkan ada barang atau ada bentuk atau number ditambahkan gitu, ada dua, harus ada dua ya. Kalau misalkan satu mah nggak bisa kan ya. Satu ditambah berapa kan harus ada dua gitu, ada dua bilangan gitu kan. Nah di sini berapa nomor berapa? 4 tambah 5 sama dengan 9. Gimana cara bacanya? Silakan baca. Baca. Equals 4 plus 5 equals 9. So coba cewek-cewek baca. 4 plus 5 equals 9. Nah bisa dibaca yang lain juga. 4 and 5 is 9. Jadi ini mah apa ya? Yang di bawahnya mah simbolnya gitu ya. 4 and 5 is 9 gitu kan. Kalau misalkan lagi ngobrol atau gimana gitu kan. Kalau misalkan yang di atas mah lagi belajar atau lagi mengajar kayak gini gitu kan. 4 plus 5 equals 9. Jadi yang kita yang tambah plusnya itu disebutnya plus ya. Plus ya. Tambah itu plus. Terus kalau misalkan sama dengan itu equals. Ini juga equals. Jadi sama dengan itu equals ya, sama dengan. Terus ada subtraction, pengurangan. Taking one number from another number to find the difference. Jadi apa ya, pengurangan ini untuk difference, tahu nggak difference apa? Perbandingan, perbedaan atau perbandingan. Jadi pengurangan ini untuk mengetahui perbandingan, ya, perbandingan dari suatu nomor. Nah, 4 kurang 5 sama dengan 1. Gimana cara baca Inggrisnya? Sob, cewek-cewek. 4 minus 5 equals 1. Jadi, nah di sini tuh bisa diartikan sebagai apa ya? Kita salah ya, 5 harusnya 5 kurang 4 ya. Salah penulisan. 5 kurang 4 berarti 5 minus 4 equals 1. Jadi perbandingan antara 5 sama 4 itu adalah 1 ya. Jadi 4 ke 5 itu 1 ya. 4, 5 bukan. Jadi ada perbandingan, difference. Terus ada multiplication itu perkalian ya. Calculating total one of number taken several times. Jadi di sini tuh kayak minum obat nih, minum obat harus 1 kali sehari. Jadi 1 kali 1, bukan 1 kali sehari. Jadi di sini tuh ada waktunya gitu. Nah di sini coba baca cowok-cowok. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 times 5 equals 20. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah di sini ada apa ya, simbolnya kali. Kalau misalkan kali itu times ya.
Jadi judulnya perkalian itu multiplication, tapi apa ya? Tapi simbolnya itu dibaca times, ya, times. Tadi plus apa? Tadi tambahan apa? Plus. Pengurangan? Minus. Perkalian? Times. Ya, ingat ya, times. Terus ada division. Division berarti pembagian. Dividing a number into equal parts and finding out how many equal parts can be made. Jadi di sini tuh kalau misalkan si bilangan itu dibagi bilangan yang lain, berarti berapa bilangan yang bisa dibagi gitu, bisa terbagi gitu. Misalkan kan kalau misalkan ada pizza, satu bulat pizza gitu kan, dibagi 4. Nah itu kan bisa buat berapa orang? 4 orang kan ya? Berarti 1 dibagi 4 untuk 4 orang gitu ya. 4 bagi 1 untuk 4 orang. Nah, di sini ada contohnya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Gimana cara bacanya? 20 divided by 4 equals 5. Jadi equals mah bakal terus ada lah gitu, mau itu pertambahan, perkurangan atau perkalian, kan namanya juga sama dengan, dimana-mana ada sama dengan. Nah, di sini simbolnya dinamakan divided ya, berarti tapi divided itu harus dibagi sama, di depannya ada apa? Divided by. Jadi harus dibagi sama by. Divided itu dibagi by itu dengan by 4. Nah, terus ada fraction. Fraction itu usually refers to a number that represent a part of what. Jadi fraction itu kan pecahan ya. Asalnya 1 tapi dipecah gitu kan, jadi banyak. Jadi pecahan. Misalkan 4/5. Nah, kalau misalkan di bahasa Indonesia 4 itu jadi apa? 4 kan ada pembilang, ada penyebut. Nah, 4 jadi apa? Pembilang. Ya ingat, kalau misalkan lang itu di atas ya, soalnya elang di atas. Jadi pembilang yang di bawah penyebut gitu ya. Nah, kalau misalkan bahasa Inggrisnya pembilang itu disebut apa? Numerator. Terus penyebutnya denominator ya. Dibacanya gimana? One third. Nah, di situ di fraction itu yang denominator ini ada C ada O. Yang C itu cardinal number. Kalau cardinal number itu number yang biasa kita gunakan kayak 1, 2, 3, 4. Yang tadi yang kita dibacakan pas sebelumnya pas awal. Nah, kalau misalkan ordinal number itu nomor yang berurutan, seperti kalau misalnya ada kejuaraan kan ada yang ke 1 disebutnya apa coba yang ke 1? Bukan birth ya. Yang ke 1 itu birth, yang kedua second, yang ketiga bukan ini harusnya ini bukan one ya. 4, 5, 5, 4, 5. Varian ini 4, 5. Jadi kan ordinal number itu ada 1 ST kan, di atasnya ST, terus 2 ND, 3 RD, kesama-samanya lagi RD, tinggal ditambah RD. Berarti kalau misalkan ini 4 itu 4/5 itu berarti 5. TH, kesananya TH lagi ya, dari 4 ke sana TH. 1 ST, 2 ND, 3 RD, 4 ST, 4 RD, ya kan? Terus apa sih 4 TH maaf. Terus yang terakhir decimals in mathematics are a way of writing numbers that are whole numbers. Nah, di sini tuh ada desimal ya. Desimal itu ciri khasnya ada koma.
Poin, koma itu poin. Di sini disebutnya apa? Coba baca. Tuh, 0.25. Jadi kalau misalkan di desimal ini bukan dibaca 25, soalnya setelah 0, itu satuan, bukan puluhan atau ribuan. Jadi terus satuan. Misalkan mau banyak juga si angkanya, tapi tetap aja dibacanya satu-satu. Misalkan kalau misalnya 2555 berarti 0.25555, bukan 2000 atau 2 million, 2 triliun, nggak kayak gitu ya bacanya, tapi bacanya satuan aja. Berarti kalau misalkan 0,77 disebutnya apa? Dibacanya gimana? 0.777 gitu ya. Udah, jadi mengingat tadi kalau misalkan addition, simbolnya apa? Addition plus. Kalau subtraction, minus. Multiplication, minus. Division, divide. Fraction, numerator and denominator. Terus kalau decimal, 0 poinnya aja ya yang jadi poin, soalnya koma itu poin. Kalau misalkan 1,25 berarti 1.25 ya. Jadi menyesuaikan aja yang di garis bawah itu poin, terus yang ini yang denominator itu ordinal number, terus yang ini bagi itu divided, dan yang lainnya plus, minus, times, terus ada equals ya. Jadi situ. Terus ada ini yang soal. Coba baca. Ada yang mau baca nggak? So, atau dibagi ya baca-bacanya? So, dari yang belum, yang tengah baca sampai coba aja, jangan takut salah. 1, 2, 3. Terus lanjutkan yang ini sampai begitu. Swimming pool and stick there. Lanjut ke sini, baca sampai koma. Lanjut. Nggak ada yang bisa artiin? Bisa? Gak? Sama bareng ya. Diva and Rika berarti artinya? Diva and Rika want to go to swimming pool. Ingin? Pergi dulu. Pergi ke swimming pool apa? Berenang. Swimming pool entrance ticket berarti apa? Tiket masuk gitu ya. Berarti tiket masuk berenang 15,000 for one person. Ini 15,000 berapa? 15 ya, ada ujungnya dir. Berarti bukan atau belasan? Belasan berarti 15.000 ya, 15.000 for one person, untuk satu orang. Jika mau 10,000, nah 10,000 berapa? 10,000. Jika membawa 10.000 and Diva brought 50,000. 50,000 berapa? Tadi yang di ujungnya itu puluhan atau belasan? Puluhan, berarti 50.000. Berarti Diva membawa 50.000.
How much money did Dipa and Rika to pay for the entrance ticket? Jadi berapa banyak uang yang Dipa pinjamkan kepada Rika untuk membayar tiket masuk? Kira-kira berapa? 5,000 ya, 5.000 ya, 5.000 soalnya kan tadi tiket masuknya itu 15.000 kurangnya 5.000, jadi Dipa meminjamkan uang ke Rika sebanyak 5.000. Nah, sisa uang Dipa berapa jadi? Sisa uang Dipa? Sisa uang Dipa untuk dipinjamkan yang mau dipakai apa? Tadi uang Dipa berapa? 50 dikurangi 5, jadi 45. Ada yang tahu 45.000 berapa? Dibacanya apa? Tahu? Enggak? Tahu? Enggak? 45 berarti 45 itu 45,000 ya, 45,000. Nah, coba yang belum baca, yang di belakang pakai peci. So, because sampai ini 1,000. Because the entrance ticket was fixed with 10,000 and Rika only 10,000 and it's on another 5,000 to pay for the entrance ticket. Nah, so yang satu lagi, selanjutnya, go. So, the money, what? 5,000. Ini ya. Because the entrance ticket cost 15,000 and Rika only cost 10,000, Rika needs another 5,000 to pay for the entrance ticket. So, Dipa 5,000 and Dipa's remaining money was 45,000. Jadi karena tiket masuk itu harus 15.000, tapi Rika itu punya 10.000. Jadi Rika membutuhkan 5.000 untuk membayar tiket masuk. Nah, jadi Dipa memberikan atau meminjamkan 5.000 dan Dipa mempunyai sisa uang Dipa itu adalah 45.000 ya, jadi sisanya segitu. Jadi di sini tuh dari awal sampai akhir itu ada matematika dalam bahasa Inggris gitu ya. Dimulai dari number, terus ada symbols and equation, terus ada ini juga masih soal ya, soal. Soalnya gampang nggak? Gampang nggak? Enggak. Susah ya soalnya. Tapi kalau misalkan menyangkut uang mah pasti gampang lah. 15.000 dikurangi 50.000 dikurangi 5.000 45.000. Kalau misalnya soal-soal yang lain susah. Coba kalau misalkan kita ingat lagi dari awalnya. Kalau misalkan 2 dikurangi 1 berarti apa? 2 dikurangi 1 ada yang bisa? 2 dikurangi 1 minus 1 equals 1 gitu. Kalau 2 dikali 3 berarti 2 times 3 equals 6 ya, benar gitu ya. Jadi apa ya, kalau misalkan matematika dalam bahasa Inggris itu harus ingat-ingat ini ya, ingat-ingat. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 aja loh itu apa kesananya, makan menyesuaikan ya. Terus sama ribuan, sama jutaan, sama triliunan, biasanya cuma sampai ribuan sih atau miliaran, enggak sih.
Nah, terus simbol-simbol juga apa tadi ya? Tadi ada plus, minus, times, terus divided by, terus ada fraction, fraction itu tadi apa? Ada yang ingat nggak? Numerator and denominator. Decimals, poin ya. Zero, nol. Oh, di sini gak ada nol ya? Nol itu zero. Zero itu nol. Kalau di matematika itu gak ada yang namanya kosong ya. 2024 gak ada, tapi 2024. Jadi jangan nyebut kosong di matematika. Harusnya kalau misalkan kosong itu gak ada kosong. Kalau misalkan nol itu masih ada nol ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada naraswawan? Thank you, terima kasih. Udah ya? Udah cukup? Cukup ya? Jadi itu udah emang cuma tugas ya, cuma tugas ngasih apa ya materi tentang matematika di bahasa Inggris gitu ya. Jadi sedikit lah, sedikit. Jangan diambil pusing ya, matematika mah gampang nggak? Gampang nggak? Matematika mah gampang, yang diambil pusing lihat matematika kayak pelangi mudah. Iya. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berbudaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan udah beres kan? Nggak ada pelajaran yang lain? Atau tapi kita harus nanti tadi ke atas tuh pakai bahasa Indonesia soalnya ke atas. Saya atau nomornya atas. Saklajengkeun kana